Surah An-Naml, ya, ini fokusnya, intinya menerangkan tentang kejayaan dan keunggulan peradaban Islam di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah puncak tamkin fil ard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat filah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Kita akan lanjutkan kajian tadabbur surah-surah pilihan Al-Qur'an. Surat kali ini yang akan kita kaji adalah surah An-Naml. Apa artinya An-Naml? Artinya An-Naml itu semut. Kenapa? Ya, diberi nama semut surat ini, subhanallah. Karena di dalam surat itu, di ayat 18, Allah Ta'ala menceritakan tentang kehebatan tentara-tentara Raja Sulaiman, sekaligus Nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Hatta idza atau ala wadin namli. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya, ketika tentara Sulaiman itu melewati Wadin Naml. Wadin Naml itu lembah kerajaan semut. Ya. Berkata, qalat namlatun, berkata seekor semut. Ya, namlatun itu bentuk muannas, perempuan. Ya, sehingga ada yang menafsirkan namlatun adalah ratu semut. Karena kerajaan semut itu dipimpin oleh seorang ratu. Ya. Yang memberi makan si ratu ini adalah semut-semut pejantan. Yang bekerja untuk ratu ini adalah semut laki-laki. Dan yang memerintah mereka adalah semut betina. Maka di Al-Quran mengatakan, ini salah satu mukjizat Al-Quran. Qalat namlatun. Ya, itu ratu semut, perempuan, wanita. Apa kata si ratu semut ini? Ya ayuhan namlu. Wahai sekalian rakyatku semut. Masuklah kamu ke sarang kamu masing-masing. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya memijak atau menginjak-injak kalian serta membinasakan kamu sementara mereka tidak menyadari. Wahum la yash'urun. Subhanallah. Surah An-Naml, ya, ini fokusnya, intinya menerangkan tentang kejayaan dan keunggulan peradaban Islam di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah puncak tamkin fil ard. Allah menggambarkan ketika dalam surat An-Nur, ingat surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlifal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilahum ma li khaufihim amnan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Itu ada istilah la yumakkinanna dinakum. Ya, Allah mengokohkan agama untuk kalian. Tamkin ad-din. Dengan apa? Dengan adanya suprastruktur, ya, sistem kekuasaan yang memungkinkan syariat Allah itu tegak di atas muka bumi, dihormati, dijunjung tinggi, dan dibekali dengan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sangat mumpuni, ya, sehingga menjadi alat yang efektif bagi dakwah Islam. Ini yang pernah, ya, diwujudkan di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Maka surat An-Naml itu berkisah tentang ini fokusnya. Apa yang menjadi faktor keunggulan peradaban Islam di zaman Raja Sulaiman? Yaitu nilai ilmu pengetahuan. Ya, nilai ilmu pengetahuan. Ayat 15. Subhanallah. Ya, kemudian ayat 16, bagaimana suksesi peralihan generasi. Wa waritha Sulaimanu Dawud. Ya. Sebelumnya apa? Walaqad atayna Dawud wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Lalu suksesi ayat 16. Kemudian selain itu apa? Keunggulan. Ya. Keunggulan ilmu pengetahuan dan bahasa. Ya. Jadi ada keunggulan bahasa, wa ulimna mantiqat thair. Ya ayuhan nasu qad ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai'. Itu ada dalam membahas. Bagaimana
memanage distribusi peran, manajemen yang apik. Karena tentara Sulaiman itu terdiri dari 3 matra angkatan bersenjata, yaitu angkatan jin, manusia, dan burung-burung. Wa husyira li Sulaimana junuduhu ya minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Mereka dibagi peran yang sangat baik. Baik itu angkatan perang dari kalangan jin, manusia maupun burung-burung. Subhanallah. Lalu mereka dilatih kepekaan ya untuk meningkatkan kapasitas ya mereka berlatih dan melatih kepekaan mereka bukan hanya soal latihan militer, tapi juga mereka dilatih kepekaan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Mereka memperhatikan makhluk-makhluk yang terkecil sekalipun di sekitar mereka. Seperti apa kisah tadi tentang semut yang memperingatkan ya rakyatnya agar tidak diinjak-injak oleh tentara Sulaiman. Fatabassama dhahika min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Nah, inilah menunjukkan apa? Menunjukkan seorang pemimpin itu harus memiliki kepekaan, harus pandai bersyukur atas nikmat Allah ya, dan dia merealisasikan amal soleh dengan sebaik-baiknya, dan dia membawa rakyatnya ya ke arah kebahagiaan, kesentosaan spiritual ya, jasmani dan rohani. Sehingga apa? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ayat 6-19. Itu doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Subhanallah. Jadi pemimpin itu harus membawa kesalehan. Ya, membawa kebaikan bagi rakyatnya. Ya, dan pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Lalu keunggulan lainnya apa? Kedisiplinan dan ketegasan seorang pemimpin. Seperti cerita wa tafaqqada tayra. Sulaiman itu menginspeksi pasukan burung. Ya, ketika tidak ada hudhud, maka diancam. Inilah aral hudhud la u'adzibannahu 'adzaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bisultanin mubin. Subhanallah. Sampai di situ ada kisah tentang loyalitas ya warganya kepada nilai-nilai tauhid kepada Allah. Hudhud memberikan kabar ya bahwasanya dia berjalan, dia melihat satu kaum negeri yang makmur dipimpin oleh seorang perempuan ratu ya, tetapi sayangnya mereka apa? Yasjuduna lisyamsi min dunillah. Mereka semua bersujud menyembah matahari ya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kemudian menyelamatkan ke negeri Saba itu dari kehancuran dan dari kemusyrikan. Subhanallah. Lalu ada kekuatan musyawarah yang hasil mengikat. Ya, ayat 32-33 ada validasi, verifikasi informasi ayat 27-28. Loyalitas warga kepada nilai tauhid ayat 22-26. Keunggulan teknologi militer ayat 37. Lalu kemudian keunggulan iptek ya yang bertauhid, yang dilandasi tauhid, yang menyebabkan Ratu Saba masuk Islam. Artinya apa? Iptek harus digunakan untuk sebagai sarana dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia menjadi rahmatan alamin sebagaimana di dalam ayat 38 dan 44 surah An-Naml ini. Subhanallah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah surat An-Naml yang fokus bicara tentang kisah kerajaan Sulaiman sebagai tamkin fil ard. Dan sebelumnya diawali dengan apa? Ya, dengan kisah tentang Bani Israel yang ditindas, ya. Kisah tentang Nabi Musa yang mengalami penindasan dari Raja Fir'aun. Maka inilah yang lalu kemudian Allah ingatkan kepada mereka. Setelah mereka mengalami penindasan, mereka menjadi mustad'afin fil ard, ya. Tapi Allah kemudian bangkitkan kejayaan mereka, peradaban mereka. Manakala mereka mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, mereka mau mengikuti ya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajatnya dan Allah karuniakan kemakmuran, kejayaan di masa pemerintahan Raja Sulaiman. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semuanya dalam melihat jatuh bangunnya suatu peradaban. Bahwa kita tidak boleh pesimis. Ya, ketika kita mengalami penindasan, kita harus tetap istiqomah. Ketika kita sedang unggul, ya, unggul peradaban kita,
mengalami kejayaan, kita juga harus istiqomah, tidak boleh sombong. Ya, dua-duanya, baik kita lemah maupun ketika kita kuat, ketika kita sehat ataupun ketika kita sakit, ketika kita jatuh ataupun kita sedang bangkit, maka tetap harus kita berwala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai loyalitas kita, ya, sebagai seorang muslim harus menunjukkan iman dan ketawaduan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga pesan berikutnya dari surat An-Naml adalah keseimbangan, ya, imtak dan iptek. Ya, itu ditunjukkan dari apa? Keunggulan teknologi di zaman Nabi Sulaiman yang digunakan untuk berdakwah, ya, melahirkan sikap yang tawadu. Coba kita lihat ayat 59 sampai ayat 64. Ayat 59 dan 64 ini adalah kita harus tawadu, merendahkan diri kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Ya, tentang tauhid kepada Allah. Itu kita bisa baca qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihil ladzina istafa. Ya, dan seterusnya. Maka itu Allah menegaskan kepada kita hambanya agar selalu terhubung, ya, mengambil kekuatan kita dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.